purchasing power parity lah istilahnya World Bank atau istilahnya negara-negara supaya bisa di baseline kan gitu ya, supaya lainnya sama itu 2,15 US dollar. Ini US dollarnya nggak sama kayak kurs kita 6 sekarang ya, US dollarnya US dollar PPP atau sekitar 5.990-an. Kalau totalnya intinya masyarakat dengan penghasilan 391.000 per orang per bulan itu miskin ekstrim. Nah, kalau misalkan dia penghasilannya 500.000 sebulan, kemudian anaknya 2, itu udah pasti. Itu udah harus dibantu kebutuhan dasarnya. Kemudian juga kita dorong gimana supaya meningkat. Dari 500.000 itu bisa naik. Karena kalaupun dari 391.000 itu bisa naik menjadi di atas 595.000. Karena kalau 595.000 per bulan itu masih masuk kategori miskin menurut BPS, menurut hasil Susenas. Kita gimana caranya? Mungkin dengan pendidikan, UMKM, pertanian jangan sampai gagal panen dan seterusnya. Kemudian juga yang terakhir adalah bagaimana pemerintah daerah bisa mendukung akses layanan dasar. Fasilitas pendidikannya harus ada. Kalau misalkan agak jauh dan di situ tempat-tempat kantong kemiskinan, di dalam Inpres 8 ada sekolah rakyat. Mari kita dudukkan sekolah rakyat di daerah kantong-kantong kemiskinan. Pak Prabowo, Pak Presiden punya rencana besar terkait sekolah rakyat karena sekolah rakyat ini merupakan pengurangan beban lah ya. Dan sebenarnya juga akses menuju produktivitas dan pemberdayaan. Kemudian juga infrastruktur dasar dan seterusnya mari kita dorong gitu ya untuk supaya bisa tercakupi lah kantong-kantong kemiskinannya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itulah daerah. Mungkin mengingatkan kembali bisa dibantu di slide 7. Itu mengingatkan kembali tugas dari pemerintah daerah. Slide 7, Mbak. Next. Itu misalkan sebenarnya adalah Bapak dan Ibu sekalian menyusun program dan anggaran. Ini gambaran besarnya ya. Nanti detail teknisnya tadi disampaikan oleh teman Bapak dan Ibu dari Kementerian Dalam Negeri, detailnya seperti apa. Tapi sebenarnya yang diminta Inpres adalah ada program anggaran pengentasan kemiskinan dalam RKPD dan APBD. Ini sekarang kita bersiap untuk 2026. Jangan lupa untuk taggingnya karena itu menjadi pengawasan dan monitoring evaluasi yang terus dilakukan berjenjang dari gubernur dan kemudian juga kami di pemerintah juga pusat juga Kementerian Lembaga Pusat juga memonef taggingnya seperti apa. Taggingnya kami berharap yang berdampak langsung karena kelihatan Bapak dan Ibu nanti dari SIPD programnya apa ternyata banyakan anggarannya buat koordinasi sama asistensi gitu ya, asistensi ke pusat yang menetes ke masyarakat, yang menetes ke program, malah jadi kecil gitu ya. Itu sebenarnya sudah gampang sekali dengan transparansi dan akuntabilitas yang kita bangun di SIPD itu juga sudah kelihatan gitu ya. Kemudian juga koordinasi pengawasan pelaksanaan pengentasan kemiskinan ini ada saya duga juga ada dari inspektorat secara berjenjang juga dari gubernur dan kepala daerah juga ada dan dukungan termasuk juga laporannya. Untuk 2025 ini memang kita karena ini baru juga Inpresnya, mungkin kita sekarang melihat baseline-nya. Saat ini Susunas sudah dilakukan di bulan Maret, mungkin sekitar 15 Juli nanti akan rilis hasilnya. Mari kita cek bersama-sama ada di titik mana baseline itu supaya nanti kita bersama-sama semuanya karena kerja pengentasan kemiskinan bukan hanya kerja kepala daerah, bukan hanya kerja kepala desa, bukan hanya kerja kepala dinas sosial, bukan hanya Kemenko gitu ya, tapi tentunya juga semuanya. Ini mungkin bisa kita lanjut, next slide. Sebenarnya tadi sudah disampaikan juga oleh banyak pihak gitu ya dari Pak Maliki, dari Pak Dirjen, juga dari Pak Direktur. Kita mepet banget 2026 harus 0 kemiskinan ekstrimnya. Tidak ada lagi masyarakat kita mungkin 0, sekian masih bisa diterima ya kan depannya udah 0 ya. Tapi kemiskinan ekstrimnya adalah di 2026 jangan ada lagi masyarakat kita yang penghasilan per bulannya per orang itu di bawah let's say 391.000. Itu sebenarnya target yang gampangnya gitu ya. Karena ini itu pun kita masih menggunakan PPP yang 2,15. Kalau yang dirilis World Bank untuk negara-negara middle high income itu angkanya udah di 6 sekian gitu ya.
Sehingga ya memang apa namanya bisa 60,3% karena perbandingannya mediannya kita menggunakan negara-negara maju. Tapi pemerintah sudah disampaikan Menko Ekon bahwa kita menggunakan PPP 2,15 US dollar per kapita per hari. Jadi ini mari bersama-sama kita pastikan masyarakat kita di 2026 penghasilannya nggak ada lagi yang di bawah 400.000 per bulan per orang. Sebenarnya gampangnya seperti itu targetnya yang harus kita sasar di 2026. Untuk itu memang upayanya luar biasa. Next saja. Nah, sebenarnya dari Bappenas sudah memberikan PR gitu ya untuk outcome apa yang harus tercapai gitu, target-target apa sepanjang 2024 sampai 2029 kepada masing-masing daerah, kepada masing-masing provinsi. Ada target-targetnya gitu ya, supaya misalkan dari angka kemiskinan yang ada